prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Salam dan bahagia. Jumpa lagi di channel YouTube saya, Nirwan Setia Darmadi, calon guru penggerak dari SMA Negeri 1 Cikancung, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Seperti yang Ibu Bapak lihat, saat ini saya sedang berada di lingkungan SMA Negeri 1 Cikancung. Dan saat ini saya sedang berada di kolam ikan. Saya melihat ikan-ikan yang ada di kolam ini tampak begitu cantik, segar-segar, dan tampak terlihat sehat. Dan tentunya untuk membangun sebuah kolam ikan ini, tentu kita harus banyak memikirkan bagaimana ikan ini tampak terasa nyaman, sehat, bagaimana pengairannya, bagaimana pola makan ikannya, sehingga ikan-ikan ini dapat tumbuh dengan baik hingga menghasilkan warna-warna yang cantik dan tentunya sehat-sehat. Begitu juga dengan sekolah. Selayaknya, sekolah harus dapat memberikan layanan pendidikan yang berpihak pada murid, memberikan layanan pembelajaran yang dapat menuntun pada minat bakat siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Begitu juga ketika menangani permasalahan kasus-kasus yang ada di siswa. Kita harus melihat bagaimana situasi jika seandainya saya berada dalam situasi siswa tersebut. Dan oleh karena itu, dalam video kali ini, saya akan melakukan penerapan demonstrasi kontekstual mengenai segitiga restitusi di modul 1.4 tentang budaya positif. Oke. Untuk lebih mengefektifkan waktu, mari kita simak video berikut ini terkait penanganan 2 kasus siswa. Semoga dapat menginspirasi dan semoga dapat bermanfaat. Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk sama. Silakan duduk. Apa kabar hari ini, Salama? Alhamdulillah.
Baik ya. Salama. Tahu nggak kira-kira kenapa kamu dipanggil sama bapak? Iya, Mbak. Tahu ya. Begini Salama ya. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Ibaratnya setiap manusia itu tidak ada yang sempurna. Pasti pernah juga melakukan kesalahan. Begitu juga tadi ya Salama izin ke bapak mau ke toilet, tapi ternyata bapak lihat kamu ada di kantin, betul ya? Boleh tahu nggak alasnya kamu pergi ke kantin sampai semua jam pelajaran saya itu habis? Soalnya saya dulu sempat sarapan jadi masalah sampai kambuh, akhirnya saya pergi ke kantin. Oh begitu ya, belum sarapan, pernah punya penyakit mah juga. Jadi begini berarti ya sarapan itu penting buat kamu ya, apalagi kamu sudah punya riwayat penyakit mah, jadi tolong dibiasakan untuk sarapan ya. Nah, kira-kira ada nggak keyakinan kelas yang Salama ini tidak sesuai dengan kesepakatan kita? Ada ya. Apa itu Salama? Bolos ya, berarti selama pelajaran hari ini kamu bolos, tidak masuk dalam pelajaran saya karena ada di kantin untuk sarapan itu. Berarti Salama sudah tahu kesalahannya ya? Iya, Pak. Sudah tahu ya. Nah, kalau begitu, kira-kira menurut Salama supaya nanti ke depannya Salama tidak melakukan hal itu lagi bagaimana? Kedepannya saya bakal usahakan sarapan dulu di rumah. Terus kalau nggak keburu juga saya bakalan bawa bekal dari rumah, Pak. Bawa bekal ya, siap sedia bawa bekal. Dan di kelas pun kamu boleh kok bawa minum di kelas ya, biar kamu juga tidak dehidrasi di kelas. Itu Salama ya. Jadi nanti kedepannya jangan sampai diulangi lagi. Ada yang bisa sampaikan lagi Salama ke Bapak? Tidak ada, Pak. Oke, tidak ada. Tetap semangat belajarnya ya. Jangan sampai bolos lagi untuk kedepannya. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Siapa masuk lagi? Apa kabar hari ini Haji? Alhamdulillah Pak. Baik ya. Tahu nggak kenapa Haji Bapak panggil ke sini? Tahu. Tahu ya. Jadi begini Ji ya. Setiap orang ini pasti pernah melakukan kesalahan. Begitu juga Bapak nih sebagai guru pasti juga pernah melakukan kesalahan. Nah, namun di sini Bapak dapat laporan nih. Ternyata ya, Aji ini sudah 2 hari datang terlambat ke sekolah, dan Bapak juga sebagai wali kelas tentu harus menindaklanjutinya. Kemudian hari ini juga ternyata Aji juga datang terlambat, dan masuknya lewat kemana Aji? Ke depan atau kemana Aji? Belakang Pak. Oh, lewat belakang. Dengan cara apa nih? Lewat belakangnya? Naik tembok. Naik tembok sekolah. Nah, bisa diceritakan ya kenapa kamu naik tembok ke sekolah? Waktu semalam saya bergadang Pak. Saya bermain game. Bermain game. Bergadang, bermain game. Jadi untuk apa itu Aji? Untuk latihan turnamen. Oh, ikut turnamen. Kayak jadi begini Aji ya, e-sport sekarang memang bagus Ji ya. Ada sisi olahraganya, ada sisi industrinya, ada hiburannya. Namun di sini Aji harus bisa lebih mengatur waktunya ya. Jadi harus dilihat kondisi situasinya, karena Aji juga di sini masih sebagai seorang siswa. Oke, jadi sebagai seorang siswa itu
menurut kamu nih yang udah kamu lakuin benar atau salah? Salah ya, sudah terlambat dan kemudian lewat jalan belakang, dan itu sudah 3 kali ya. Dan Bapak sebagai wali kelas itu ada konsekuensinya sesuai kesepakatan kelas dan aturan sekolah. Ini Bapak sudah membuatkan surat panggilan ke orang tua. Perlu nggak lagi surat panggilannya? Perlu ya, biar Bapak juga ada komunikasi dengan orang tua. Ya. Nah, selanjutnya kira-kira nanti ke depannya biar Aji tidak datang terlambat ke sekolah harus seperti apa? Saya akan mencoba untuk mengatur waktu. Iya. Terus saya mencoba memasak alarm. Pasal agar iya, agar tidak kesiangan bangunnya, dan jangan lupa sholat subuh juga ya Aji ya. Siap ya. Jadi kedepannya saya harap Aji bisa datang ke sekolah tepat waktu, dan kegiatan Aji pun juga bisa mencapai cita-cita yang Aji impikan. Gitu saja. Ini surat panggilannya, tolong memberikan kepada orang tua ya. Nanti Bapak besok tunggu jam 10 di sekolah. Itu aja ya. Ada yang mau disampaikan lagi? Tidak ada ya. Begitu saja. Terima kasih Aji sudah datang di panggilan saya. Semoga kedepannya Aji bisa lebih baik lagi dan tetap semangat belajarnya ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salama Azhara dari SMA Negeri 1 Cikancung, kelas 11 Bahasa. Saya mengakui tindakan yang telah dilakukan Bapak Nirwan sangat tepat karena sesuai dengan aturan sekolah, dan siswa diberikan kesempatan untuk menjelaskan alasan ia melakukan kesalahan tersebut sebelum memberikan sanksi kepada siswa itu sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Ramdhani dari kelas 11 IPS 3. Menurut saya, penanganan siswa yang dilakukan oleh Pak Nirwan sudah tepat. Siswa diberi kesempatan untuk menjelaskan alasan melakukan kesalahan, sehingga siswa dengan sadar diri menerima konsekuensi tersebut dan tindakannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idenya serta idenya kita semua bisa berkumpul di tempat yang insya Allah berkah ini. Kemudian salawat dan salam kita panjatkan, tidak lupa kita limpahkan hadirat dan Nabi kita semua karena wanabiana kepada para sahabatnya, para nabi-nabinya, dan mudah-mudahan bisa sampai kepada kita semua selaku umatnya. Baik Bapak Ibu, sebelumnya kami di sini berterima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu semuanya untuk bisa ikut dalam acara Kombel Berliga. Di sini ada 2 acara yang akan dua bagian dari yang akan kami bawakan. Pertama yaitu dari Panandang terkait kinerja. Kemudian nanti di bagian kedua ada dari kami sebagai CGP akan diseminasikan terkait budaya positif. Mudah-mudahan nantinya bisa kita aplikasikan di sekolah kita tercinta ini, di satu ini. Untuk mempersingkat waktu, kita masuk saja ke bagian pertama terkait kinerja. Rekan-rekan dipersilahkan. Ya, terima kasih
wabarakatuh yang sudah memberikan kesempatan ya sebagai pengatur acara ya sekaligus nanti sebagai materi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan nama orang ngiringan banyak karena pengatur acara tadi karena langsung dipayun atur nuhun. Terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang hari ini ya di sela-sela kesibukan Ibu dan Bapak dalam persiapan kenaikan kelas ya kita berkumpul ya di sini dalam kegiatan komunitas belajar yang sekolah punya, yaitu Ombel Bertiga ya, belajar, berkarya dan berbagi. Insya Allah kegiatan hari ini akan tadi sudah sampaikan tentang penguatan kinerja, kemudian ada diseminasi budaya positif ya. Insya Allah ya kegiatan ini akan bermanfaat bagi kita semua ya. Sekali lagi terima kasih Ibu dan Bapak sudah bisa hadir di ruangan ini bagi yang sedang ada di sekolah, dan terima kasih juga kepada teman-teman kita yang sedang ada kegiatan di luar atau kegiatan lain sehingga tergabung di ruang virtual ya. Terima kasih Ibu dan Bapak ya. Langsung saja melihat perkembangan dari kinerja yang sudah Ibu dan Bapak lakukan ya, alhamdulillah sudah 100% untuk kinerjanya ya. Nah, mulai dari perencanaan, kemudian observasi, tindak lanjut, dan refleksi tindak lanjut. Alhamdulillah semuanya sudah 100%. Terakhir padian yang saya japri untuk segera menyelesaikan, dan alhamdulillah per hari ini sudah 100%. Lagi terima kasih Ibu dan Bapak yang sudah menyelesaikan ini. Oke. Kemudian ya, apakah itu pertanyaan? Apakah selesai sampai situ? Ternyata belum begitu. Ya, kemarin pun sama ketika setelah coaching perencanaan, kemudian observasi. Ya karena ini memang awal, makanya perlu terus diingatkan ya. Selesai gitu ya, tugas Ibu dan Bapak selesai. Ternyata kan tidak. Setelah Ibu dan Bapak melaksanakan observasi kelas, ada teman sejawat juga yang menilai, kemudian ditambah dengan atau ya masih ada kegiatan, yaitu membuat program tindak lanjut dari hasil observasi tadi berdasarkan rekomendasi dari atasan. Apakah selesai sampai itu? Ternyata tidak, itu baru 75%. Ya, lanjut terakhir adalah refleksi dari tindak lanjut itu. Apakah ada inspirasi yang didapatkan, terus apakah sudah dipraktikkan inspirasi tersebut yang didapat? Nah, itu ada di refleksi tindak lanjut. Dan sekali lagi alhamdulillah terima kasih karena sudah 100%. Nah setelah yang kinerjanya itu selesai atau sampai 100%, tugas kita selanjutnya adalah di situ ada pengembangan kompetensi dan tugas tambahan. Untuk tugas tambahan, Ibu dan Bapak ketika memilih wali kelas itu bisa mengupload SKBM, karena di situ SKBM yang kita punya lengkap ya, ada wali kelasnya di situ. Jadi udah SKBM saja yang di-upload saja. Kemudian yang piket, kebetulan ada beberapa yang memang tidak memiliki tugas tambahan seperti staf Wakasek. Insya Allah sedang diproses pembuatan SK yang piket. Nah silakan itu juga dikumpulkan di situ. Nah yang lumayan ya sedikit bukan rumit ya, ini sesuai dengan RHK yang kita pilih, yaitu tentang pengembangan kompetensi. Nah kebetulan
Ibu dan Bapak di sini di SMA 1 Cikancung ini rata-rata ada 5 pilihan RHK yang sudah dipilih Ibu dan Bapak pada saat perencanaan kinerja. Nah, salah satunya yang pertama, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri, itu yang 8 poin. Ini berarti yang mana Ibu dan Bapak? Iya, oke, betul, aksi nyata ya. Aksi nyata yang di PMM yang mempelajari topik. Nah, ini yang menurut survei yang saya lihat di sini masih banyak yang belum memiliki sertifikat topik ya yang dari PMM. Betul ya Ibu dan Bapak ya? Larisnya, tapi tajan ayah konfirmasi KBP Pak kumaha solusina ugi ieu teu aya. Nah, hari ini mudah-mudahan bisa saya akan sampaikan solusinya. Solusi pertama untuk yang sertifikat topik DPMM itu yang sudah memiliki di tahun 2023 itu boleh di-uploadkan. Sekali lagi, walaupun aksi nyata atau sertifikatnya keluar di tahun 2003 itu bisa di-upload di situ. Itu yang pertama. Nah, solusi yang kedua nih yang ini Pak Abdiman 2020. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita langsung saja ke bagian kedua tentang diseminasi budaya positif. Kami akan bagi menjadi 3 bagian. Ada 6 materi yang akan kami sampaikan. Di sini kami bukan bermaksud untuk menggurui ya Bapak Ibu ya, sama sekali tidak. Kami semata-mata yang pertama memang pemenuhan tugas kami sebagai CGP sebagai kami CGP gitu ya. Selanjutnya sebagai sharing pengalaman Bapak Ibu tentunya yang lebih berpengalaman daripada kami gitu. Kita sama-sama menggali ilmu lebih dalam terkait budaya positif. Untuk mempersingkat waktu, bagian pertama akan disampaikan oleh Pak Nirwan. Waktu dan tempat dipersilakan. Monggo Pak Nirwan. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu dari SMA 1 Cikancung yang hebat, kita bisa berkumpul pada kesempatan kali ini dengan acara diseminasi tentang budaya positif yang insya Allah alhamdulillah kita bisa melaksanakan kegiatan ini dengan 2 mode ya, yaitu dengan mode daring dan mode luring. Oke, sebelum saya memulai, izinkan saya terlebih dahulu untuk menyampaikan sebuah pantun untuk membuka kegiatan kali ini. Ya. Di sini sudah ada ini ya tampilannya. Boleh nggak Bapak Ibu? Boleh ya? Oke. Siap. Pagi-pagi minum air hangat. Tidak lupa menyantap coklat. Assalamualaikum rekan guru yang hebat. Pagi-pagi harus semangat. Oke, tepuk tangan dulu dong. Asal ada coklatnya boleh, insya Allah. Kemudian yang kedua boleh satu lagi ya. Boleh semua juga boleh lah. Pagi-pagi kita masih merasa dingin ya. Jadi kita pantunya seperti itu. Dingin-dingin minum teh peppermint. Ditambah madu biar tidak masuk angin. Sebelum saya tampilkan PowerPoint, mohon sediakan segelas kafein. Boleh diganti kan permintaan saya. Jadi Bapak Ibu boleh disediakan dulu untuk menyediakan biar duduknya nyaman. Sediakan air minum, yang suka kopi boleh sediakan kopi biar kita fokus gitu ya. Oke, kita langsung masuk ke pembahasannya ya. Pembahasan kita tentang diseminasi budaya positif yang sekarang akan kita sampaikan
dengan rekan saya Bu Yeni dan Luna di sini sesama CGP angkatan 10 dari SMA 1 Cikancung ini. Dan sebelum mulai, saya mohon ada kesepakatan kelas dulu, kita sepakati kesepakatan kelas baik itu secara daring ataupun secara luring. Di sini ada simbol-simbol. Yang pertama simbol tangan yang sedang berdoa. Ya, diharapkan kita tadi diawali dengan doa, nanti diakhiri juga dengan berdoa sebagai bentuk beriman dan bertakwa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian di sini ada simbol kepala yang menyimbolkan saya harapkan mari kita menjadi pendengar yang baik, hadir dengan sepenuh hati, menyimak pembahasan dengan baik dan belajar secara aktif. Kemudian di sini ada simbol mic khususnya bagi yang sedang daring. Bapak Ibu yang sedang daring boleh menyesuaikan untuk mematikan mic-nya terlebih dahulu. Dan kemudian apabila ingin bertanya, berpendapat, boleh untuk raise hand terlebih dahulu sebagai rasa menghargai dan menghormati kita sesama rekan guru. Kemudian selanjutnya di sini ada simbol catatan. Boleh Bapak Ibu menyiapkan catatannya. Kira-kira konsep poin penting apa yang bisa Bapak Ibu ambil dan bisa refleksikan dalam kegiatan pembelajaran selanjutnya. Dan di sini terkait komunikasi, Bapak Ibu yang daring boleh berkomunikasi dengan menggunakan kolom chat yang tersedia. Begitu Bapak Ibu, sudah bisa disepakati? Siap, sudah bisa ya? Atau mau ada yang ditambahkan? Cukup ya? Oke, terima kasih. Kita langsung masuk ke pembahasannya. Nah, ini acara yang akan kita sampaikan. Yang pertama pembukaan dan perkenalan. Alhamdulillah tadi sudah kita dibuka dengan perkenalan juga. Insya Allah kita sudah pada kenal ya. Tapi satu sama lain lah kita bisa saling berkenalan kegiatan lainnya. Dan tadi juga ada kegiatan materi dari Pak Nanang terkait tips and trik pengerjaan kinerja melalui aplikasi platform Merdeka Mengajar. Dan kemudian kita masuk sekarang itu presentasi konsep budaya. Kemudian kita masuk sekarang itu presentasi konsep budaya. Kemudian selanjutnya nanti ada jawab refleksi kali ini. Oke. Di sini ada konsep budaya yang akan kami sampaikan. Yang pertama itu disiplin positif dan nilai-nilai universal. Kemudian ada teori aplikasi. Kemudian yang ketiga keyakinan keras, kebutuhan dasar manusia, kemudian ada 5 posisi kontrol, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Insya Allah nanti saya menyampaikan pembahasan ini baru dilanjutkan dengan beberapa yang lainnya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, tentu perubahan paradigma di sini ada suatu simulasi permainan yang bisa kita lakukan. Ini ada kegiatan bakalan tangan, ada A dan B. A itu bisa diambil sebagai Anda dan B itu adalah Anda. Ini diartikan A itu silakan nanti A soalnya secara hasilnya tuliskan benda sesuatu yang sangat membantu Anda. Dan letakkan di salah satu tangan Anda dan benda sangat berharga tersebut dengan segala sebuah tenaga. Buatlah kepala tangan yang kuat sehingga tidak ada seorang pun yang bisa memiliki kepala tangan tersebut. Kemudian yang B, ini akan mencoba sebuah tenaga untuk mengajar berbagai cara agar Anda membuka kepala tangan Anda dan memberitahukan sesuatu yang berharga tersebut. Nah, kita akan mencoba simulasi. Nah, nanti yang dari mungkin bisa disesuaikan kita coba secara ini yang ada di sini dengan boleh bisa mengambil kata oke, Bu Sulis mungkin dari A ya yang membuat sebuah catatan kertas nanti tolong disediakan kertas kecil aja, tuliskan yang paling berharga dari tulis simpan di kepala tangan tersebut. Kemudian
Ada yang mau jadi B? Boleh? Pak Teten jadi. Pak Hedi? Ahlina. Iya, iya. Pak Kasen boleh ya. Keluarga. Yang B-nya silakan Bapak Ibu. Dan rekan-rekan yang sedang dari boleh juga kasih nanti bisa diambil. Yang sedang dari boleh. Ada yang mau jadi A yang jadi B silakan. Asal dengan cewek pihak ketiga. Oke, yang boleh di sini yang B-nya sekarang. Enggak boleh. Boleh. Oh, boleh silakan nanti. Boleh merayu, memacam dengan berbagai cara supaya kepala tangan lucu itu bisa dibuka. Nabi yang kamu boleh di depan nah biar terambil. Tapi kayak kamu semua sebenarnya. Boleh di sini. Ya siap dan di namanya. Boleh di depan dulu biar terlihat di video. Jadi artis aja. Mungkin rekan-rekan yang sedang melihat bisa sambil menyimak ya di sini. Nggak muncul di online. Ininya PDF-nya tuh kirimkan lah ke Abi. Atau ke Buyannya. Buyannya share. Sampai aja dulu. Ada yang paling keluarga. Ada transmisi. Tadi sampai laptop. Maka siapa dari B siapa ya Akor. pelakon ini hanya simulasi ya ini simulasi ya Nabi kan mikirnya. untuk sendiri silakan pegang penyanyi ya nanti Pak Angga akan mencoba merayu dengan segala caranya untuk memperkenalkannya. Silakan. Itu apa bendanya paling berharga buat Bu Suli? Oh benda atau sesuatu boleh Pak? Ya, yang pokoknya yang paling berharga buat Bu Suli. Silakan. Bisa dimulai. Silakan Pak Angga dimulai. Mau dari cara seperti apa merayu, mengancam atau cara bagaimana pun silahkan. Bu Suli tahu ingin melakukan konsulting. Kejebakan ya tau. Kejebakan. Kan gini, kalau itu kan gini. Satu. Kalau ini kan gunting. Kalau kertas itu gimana? Ayo Kanda. Terus nih, ya. Itu kan nanti kawan oleh kertas. Kita mau sendiri tambah misalnya kita pakai batu, tapi itu disuruh kertas. Jadi Batu, kertas, gunting. Ayo Pak Angga. Silakan. 30 detik lagi boleh Pak Angga. Kasih waktu 30 detik lagi. Boleh. Saya kasih kesempatan satu cara lagi boleh. Atau ditangkep, itu pada ada teman ke belayar. Jadi gitu. Bah kayaknya ada simulasi. Berbeda ya simulasi atuh. Simulasi. Boleh Bang, gimana? Ada satu cara lagi?
Ali emang Adi kan harus mempertahankan benda itu bagaimanapun caranya. Ada yuk. Kapten maju. Boleh ada Bikin dia. Buka kamu lah. Lihat main koperasi. nanti lu buat adu operasinya bahaya. Oke, terima kasih Pak Angga dan Bu Sulian. Boleh silakan duduk ke pembagian masing-masing. Jadi Bapak Ibu, terkait simulasi ini adalah saya mencoba untuk melakukan perubahan paradigma kita. Perubahan paradigma terkait apa? Ya, terkait dengan sikap dan perilaku siswa dan budaya positif itu sendiri. Kita lihat di sini terkait budaya positif. Kita ada dari pemikiran filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, seorang pendidik itu ibarat analoginya seperti seorang petani. Seorang petani yang mencoba menanam padi supaya padi itu tumbuh menjadi padi yang sangat berkualitas dengan bibit yang ada. Dan tentu seorang petani itu ketika menanam padi tidak mungkin bisa menjadi jagung. Begitu juga dengan siswa, kita tidak bisa mengajarkan ikan untuk memanjat pohon karena memang kodrat ikan itu untuk berenang dalam air. Begitu juga dengan siswa memiliki kodratnya, baik itu kodrat alamnya ataupun kodrat zamannya. Kodrat zaman yang dimaksud di sini seperti apa? Yaitu kita harus menyesuaikan kondisi zaman siswa. Ketika kita menjadi siswa, tentu dengan nuansa yang berbeda, ya. Dan kita tidak bisa menyamakan diri kita sebagai siswa saat kita mengajar. Belum tentu sesuai ya dengan zaman sekarang, kondisi kita zaman dulu. Maka kita pun harus menyesuaikan dengan pada zaman siswanya. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi di sini menurut Ki Hajar Dewantara, seorang petani itu ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan alam lainnya. Ini adalah pendapat Ki Hajar Dewantara, dan ini bisa diterlihat sebagai bentuk upaya untuk membentuk budaya positif. Nah, terkait perubahan paradigma tadi, ini terkait dengan teori kontrol. Dari simulasi yang dilakukan oleh Bu Sulis dan Pak Angga, kita bisa melihat ternyata guru mengontrol seorang murid itu adalah hanya sebuah ilusi. Kemudian terkait penguatan positif yang efektif dan manfaat itu juga hanya sebuah ilusi belaka. Termasuk juga kritik dan membuat orang merasa bersalah untuk menguatkan karakter siswa itu juga hanya sebuah ilusi. Dan termasuk orang dewasa, kita sebagai pendidik khususnya memiliki hak untuk memaksa terhadap murid juga itu hanya sebuah ilusi. Dan kalau kita lihat yang punya kekuasaan untuk membuka kepalan tangan itu apakah pihak B atau pihak A? Apakah Bapak atau Bu Suli? Tadi dari simulasi kepalan tangan yang punya kuasa untuk membuka tangan itu Bu Suli. Tadi Pak Awa kan berupaya merayu, mengacau, kemudian Pak Tujuan mencoba mengasih uang. Apakah membuka? Tidak, karena kuasanya itu ada di Gusmi. Begitu juga dengan siswa. Untuk mengubah perilaku siswa itu, kekuasaan itu ada di dalam diri siswa itu sendiri. Kalau kita memaksa, ada ancaman pengaturan sekolah, latar tertib sekolah, itu dampaknya hanya dalam jangka yang pendek. Untuk jangka panjang itu ada dalam motivasi intrinsik di siswanya itu sendiri. Jadi dalam hal ini menurut William Glasser, teori konflik itu hanya sebuah ilusi ternyata.
Nah terkait ini ada perubahan paradigma yang tadinya kita stimulus and respon kembali ke teori kontrol, berubah menjadi teori kontrol. Dalam stimulus and respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Maka kita dalam teori kontrol harus berubah. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Begitu juga kita sebagai pendidik terhadap murid. Kemudian perilaku buruk dalam stimulus and respon ini, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Siswa yang melakukan kesalahan, pelanggaran itu sudah suatu yang melanggar kesalahan. Dalam teori kontrol, semua perilaku ini baik itu salah maupun benar tentu pasti memiliki tujuan. Itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain dan Anda tidak bisa mengontrol orang lain dalam teori kontrolnya. Dalam teori stimulus dan respon, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Sedangkan teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya di sini dalam stimulus dan respon, model berpikir menang kalah. Sedangkan teori kontrol, model berpikir menang dan benar. Jadi perubahan paradigma kita yang harus coba dirubah dalam penanganan siswa itu sendiri. Kita coba next. Lalu apakah makna disiplin itu sendiri? Berasal dari bahasa Latin yang artinya disiplina, yang artinya itu belajar. Dan menurut Ki Hajar Dewantara, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Intinya disiplin itu selalu sifatnya itu memaksa kepada orang lain supaya orang itu biar patuh kepada aturan yang kita buat. Kata disiplin itu sendiri, apakah itu efektif? Tentu sebenarnya kecenderungannya menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan bukan dengan apa yang dihargai atau pencapaian suatu tujuan. Jadi disiplin yang efektif itu untuk membangkitkan motivasi intrinsik supaya siswa mencapai suatu tujuan yang diinginkan, suatu tujuan yang mulia menurut Ki Hajar Dewantara ini. Nah, terkait disiplin positifnya, disiplin positif ini bisa diartikan merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi kita dalam membentuk upaya budaya disiplin positif di sini, kita harus mencoba menerapkan, mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran motivasi intrinsik berdasarkan nilai-nilai kebajikan, sehingga dampaknya itu dalam jangka yang panjang. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Dan terkadang kita kalau kita bicara peraturan selalu ada yang namanya hukuman. Nah kita akan nanti bahas terkait dengan teori motivasi itu sendiri ya, setelah ini. Lalu yang lagi kebajikan universal. Tadi siswa itu untuk mencapai tujuan yang mulia. Tujuan yang mulia yang dimaksud di sini adalah mengacu pada nilai-nilai atau prinsip mulia yang dianut oleh seseorang, yang kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai kebajikan atau virtus, yang mana itu sifatnya universal. Seperti apa? Yang kita terapkan sekarang dengan kurikulum Merdeka di sini, yaitu profil pelajar Pancasila. Ada 6 profil pelajar Pancasila. Masih ingat Bapak Ibu? Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Ketiga, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Luar biasa, tepuk tangan dulu buat Bapak Ibu yang ada di ruangan ini. Oke.
Kemudian ada dari kebijakan apa aja yang selain itu ternyata sudah banyak dari kebijakan yang bisa kita ambil. Ada 9 pilar karakter Indonesian Heritage Foundation, termasuk sudah cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, kehormatan satu, dermawan, suka menolong, percaya diri, kepemimpinan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Itu bisa kita gali nilai-nilai kebajikan itu dari berbagai sumber yang diakui secara universal. Dan itu bisa kita terapkan dalam kegiatan pembelajaran kita di kelas ataupun peraturan-peraturan yang diterapkan di sekolah. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kebanyakan manusia itu selalu mencari posisi yang nyaman. Bagaimana caranya biar tidak kena hukuman? Ya ada peraturan biar gimana caranya biar tidak kena hukuman, mereka harus berbuat nyaman. Jadi motivasinya seperti itu, biar tidak kena hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapat penghargaan atau imbalan dari orang lain, penghargaan. Dan dua ini umumnya kita biasa, Bapak Ibu ada yang biasa dalam pembelajaran ini selalu memberikan penghargaan enggak? Pak sering memberikan penghargaan di kelas? Reward sering? Efektif nggak kalau seperti itu? Efektif. Nah, pertanyaan betulkah efektif atau hanya sebuah ilusi? Kita bahas nanti di sini ya. Kemudian yang ketiga ini restitusi, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di dalam bentuknya itu yang pertama hukuman, yang kedua ada bentuk penghargaan, yang ketiga ada restitusi. Dan itu restitusi kelima di bagian terakhir terkait dengan segitiga restitusi. Nah ini kita akan bahas terkait hukuman dan konsekuensi. Ini ada beberapa sampel tindakan buruk. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat datang ke sekolah. Menurut Bapak Ibu ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Dia ada siswa yang terlambat kemudian disuruh mencatat 100 kali dengan kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman. Kemudian lari menghilangkan lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Hukuman? Hukuman. Kita lihat ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi hukuman. Hukuman? Sudah lihat. Kita lihat ya. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Kita lihat ya. Masih ingat jawabannya Bapak Ibu ya? Kita lihat jawabannya seperti apa. Ini ya. Di sebagian besar itu hukuman yang konsekuensi. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis itu konsekuensi. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret juga itu konsekuensi. Ya. Bisa membedakan ya mengenal hukuman dan mengenal konsekuensi. Jadi hukuman itu terkadang memaksa dan itu tidak berdampak panjang bagi anak ya, apakah bisa berubah dengan baik belum dijadinya juga. Begitu juga dengan penghargaan. Penghargaan itu terkadang paling menjadi siksaan buat murid. Pernah berpikir ketika murid dalam satu hari dia dapat penghargaan, misalkan Agus, kamu sudah berhasil
hebat sekali, ini adalah coklat buat kamu, nilai kamu 100, dipuji di depan siswa. Pada bagian perasaan siswa yang tidak mendapatkan itu, ya misalkan TTN misalnya, Iya, karena dia bisa jawab. misalkan dari sejauh pernah begini seperti itu nggak? Iya, iya kan merasakan. Merasakan Merasakan dendam. biasa gitu ya, ada muncul rasa iri dari siswa yang tidak mendapatkan ini. Begitu juga siswa Agusnya hari ini dapat penghargaan seperti itu, ada muncul rasa beban kepada anak. Bagaimana selanjutnya dia tidak bisa mencapai harapan yang diharapkan dari guru tersebut, ataupun ketika itu tiba-tiba kita tidak punya coklat, nah gurunya juga nggak kasih coklat, saya juga nggak mau jawab. Akhirnya kan penghargaan itu malah jadi siksaan juga kepada siswa. Begitu juga kita sebagai guru. Lalu apa yang paling efektif, yaitu restitusi itu sendiri. Ya, kita skip di sini. Oke. Jadi kesimpulannya kita harus bisa mengembangkan merdeka belajar. Maka merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Jadi kontrol untuk merubah diri itu ada dalam motivasi intrinsik dalam diri siswa. Oke, begitu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Nanti materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Ulan yang insya Allah bisa komunikasi langsung secara daring. Kebetulan tadi saya ada kendala teknis ya. Silakan Mangga untuk Ibu Ulan waktu. Kalau dari studi kasusnya sebenarnya cocok yang tadi udah ditampilkan sama Bu Yeni, yang mana ketika itu Teguh itu bolos di jam terakhir. Nah, kalau kasus di saya itu bolos ketika jam pembelajaran. Tapi untuk tahapannya sebenarnya semuanya sama, Pak. Jadi untuk Bapak Ibu, untuk tahapan segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga itu menanyakan keyakinan sekaligus mendorong siswa untuk menemukan solusinya seperti apa supaya perbuatan tersebut tidak terulangi lagi. Dalam menstabilkan identitas, di sini kita mencoba siswa supaya mereka itu merasa tidak bersalah, merasa tidak, maksudnya tidak rendah, tidak kecil karena perbuatan yang sudah dilakukannya. Misalkan bisa dengan ucapan kata-kata seperti ini Bapak Ibu. Setiap manusia itu bisa berbuat salah. Jadi tidak ada manusia yang sempurna. Begitu juga dengan Bapak sebagai guru di sini juga pernah juga melakukan kesalahan. Namun dalam setiap kesalahan tentunya kita harus melakukan suatu perbaikan. Nah, bisa juga kita telusuri alasannya seperti apa, kenapa siswa tersebut melakukan seperti ini. Misalkan dalam kasus saya di sini siswanya itu melakukan bolos saat jam pembelajaran dan ternyata setelah jam pembelajaran selesai gurunya atau saya itu melihat siswa tersebut ada di kantin. Kita harus mencoba dulu menanyakan kenapa siswa tersebut melakukan seperti itu, berada di kantin pada saat jam pelajaran saya. Jadi kita gali dulu informasi dari siswa, jangan langsung menghakimi, menjadikan status kita sebagai penghukum. Karena di sini kita dalam segitiga restitusi berupaya posisi kita itu sebagai seorang manajer yang mengelola peristiwa perbuatan salah yang dilakukan oleh siswa tersebut, supaya siswa tersebut mendorong untuk mencari solusi yang terbaik dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Kemudian divalidasi ke tindakan yang salah, kita meyakinkan kepada siswa kalau tindakan tersebut itu adalah salah. Boleh kita disampaikan perbuatan itu salah atau benar gitu. Jadi seperti itu. Jadi ada rasa keyakinan kalau siswa itu melakukan perbuatan itu perbuatan yang salah dan tentunya harus dilakukan suatu upaya perbaikan, termasuk
dalam menanyakan keyakinan. Kita hubungkan dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang sudah kita buat di penerapannya di sekolah kita ini di Seman 1 Cikancung. Keyakinan apa yang Salamah langgar dalam hal ini? Misalkan menghormati guru karena bolos di jam pembelajaran. Termasuk juga tidak bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri karena muridnya itu bolos tidak masuk jam pelajaran baik itu di jam pertama sampai terakhir ataupun di saat jam pembelajaran. Begitu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin Bu Yani dan Bu Wulan bisa mencoba menambahkan untuk melengkapi pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feli Sauda Priyani dari 11 IPS 2 dan saya Mega Juni Aryani dari kelas 11 IPS 2. Kami ingin menyampaikan pesan dan kesan untuk wali kelas kami yaitu Pak Nirwan. Yang pertama, kami ingin menyampaikan kesannya yaitu kami sangat bahagia, sangat happy karena beliau ini mengajarnya dengan santai, tidak terlalu buru-buru ataupun tidak terlalu dikekang. Jadi pesannya teh ke murid-muridnya teh enjoy dan pesannya teh pengennya Bapak lebih sabar lagi menghadapi sikap-sikap kami di IPS 2, lalu jangan bosan-bosan buat ngarahin kita. Kesan-kesan dari Kalisa, belajar sama Bapak itu asik, enjoy, terus ya asik aja gitu lah pokoknya. Terus pesan buat Bapak selalu semangat ngajari IPS 2 meskipun IPS 2 kadang nggak nurut gitu apa tugas kan Bapak suka ngasih tugas tapi kita kadang nggak ngerjain, jadi buat Bapak semangat terus buat ngajarnya. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Neni Rismayanti. Saya adalah salah satu pengajar di SMA Negeri 1 Cikancung dan saya adalah salah satu rekan dari Pak Nirwan yang sedang melaksanakan pendidikan calon guru penggerak angkatan 10. Kesan saya terhadap beliau adalah Pak Nirwan mengaplikasikan seluruh pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajarannya sehari-hari. Beliau menerapkan pendidikan yang menuntun dan menjadikan pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Selain itu, beliau juga menerapkan 3 gagasan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang lainnya, yaitu yang pertama adalah Ing Ngarso Sing Tulada, yang kedua adalah Ing Madya Mangun Karso, dan yang ketiga adalah Tut Wuri Handayani. Pesan saya terhadap Pak Nirwan, tetap semangat ya Pak menjalani pendidikan calon guru penggerak angkatan 10 ini, dan saya mendoakan agar Bapak semakin termotivasi dan semakin sukses setelah mendapatkan pendidikan calon guru penggerak angkatan 10. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.